Oke, kembali lagi di channel Riz Motovlog. Seorang motovlogger pinggiran yang ngevlog di desa yang kering. Hari ini saya mau ngebahas soal gimana sih rasanya pakai monoshock di Aerox. Karena kebetulan saya pernah menggunakan monoshock di Aerox selama kurang lebih 1 bulan sepertinya. Terus saya ganti lagi ke standar. Dari segi penampilan, penggunaan monoshock Aerox itu sangat meningkatkan kegantengan dari Aerox tersebut. Tapi pastinya tiap modifikasi itu memiliki efek samping tersendiri. Oke, balik lagi sama gue dengan sepupu gue yang ditungguin kelamaan. Oke. Bensinnya 1 kotak, boleh lah. Bahas apa tadi gua? Gue lupa coba bahas apa tadi. Oh iya, monoshock Aerox. Dari penggunaan monoshock Aerox untuk harian, untuk tikungan rasanya aman, nyaman. Hanya saja agak terasa bergetar di putaran awal. Entah itu dari monoshock yang saya punya, karena saya beli monoshock yang murah ditambah dengan shockbreaker DBS-an. Itu agak terasa getarannya di putaran bawah. Dan juga asik. Dan juga di saat kita menikung di kecepatan tinggi, itu malah kayak oleng, kayak gitu. Mungkin itu karena ada masalah lain. Terus saya periksakan ternyata tidak ada. Nah, terus shockbreaker yang merek DBS yang keras itu, sumpah, itu sekali kena lubang, biji bisa ketukar boy, bisa pindah ke atas gitu. Tapi saya nggak tahu ya gimana rasanya kalau menggunakan shockbreaker yang agak lebih bagus seperti shockbreaker Fiction. Mungkin agak lebih empuk dibanding yang punya saya. Tapi nanti saya cobalah. Tapi khusus untuk yang saya punya ya, saya kalau nggak salah saya belinya 500 udah sama bracket udah sama shockbreaker. Itu rasanya sumpah nggak enak banget. Tapi di pasaran banyak yang jual merek-merek bagus seperti Scarlett, Nui, bahkan ada yang sampai Ohlins. Kalau memang mau monoshock, kayaknya saya lebih merekomendasikan yang Ohlins ya, karena Ohlins itu udah pasti bagus untuk peredam getarannya. Nanti fotonya saya sisipkan di video soal monoshock. Nah, selepas dari 1 bulan pemakaian monoshock itu, saya ganti kembali kan ke shockbreaker standar. Mau memastikan apakah ada efek samping dari penggunaan itu. Dan ya jelas saja, ternyata mounting engine dari Yamaha Aerox saya malah jadi goyang ya. Setelah penggunaan shockbreaker yang keras dan juga harus menahan beban yang banyak dari si shockbreaker monoshock yang menggunakan shockbreaker DBS-an itu. Cukup nggak ini ya? Jadi kalau mau pas garis tengah itu dia joget-joget gitu ya, kayak dangdutan. Jadi kalau mau modifikasi yang seperti itu, alangkah baiknya dipikirkan dulu. Karena setiap modifikasi itu pasti akan ada aja sesuatu kendalanya. Bisa saja cepat rusak atau merusak part-part standar yang ada di motor. Kemarin juga sampai sempat pengen itu modifikasi yang undertail, yang potong rangka. Tapi kalau dipikir repot juga nanti kalau mau dibalikin ke standar.
Jadi ya udahlah, kita modif-modif yang kayak yang simpel-simpel aja, yang kayak gini-gini aja. Aduh, enak kali ya dipeluk ya, Cuk. Enak kali ya dipeluk, Cuk ya. Nah, jadi jika kalian ingin modifikasi, nggak apa-apa lah, mending merogoh kocek yang dalam di saat mau memodifikasi daripada rogoh kocek yang dalam saat sudah modifikasi. Karena kenapa? Kalian akan repot sendiri kalau sudah terpasang tiba-tiba ada kendala lain, ada masalah lagi seperti di shock. Karena penggunaan shock yang aftermarket itu, terutama yang monoshock, itu akan menahan beban yang lebih banyak dibandingkan yang dual shock, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa patah jika menahan beban yang terlalu berat dari si pengendara. Seperti yang saya bonceng satu ini kan kayak gajah nih. Nah, kalau saya pakai monoshock kan kasihan monoshocknya. Masih aman, belum kedip. Sama apalagi ya, di saat penggunaan knalpot kan knalpot aja. Saat penggunaan monoshock itu tinggi motor akan bertambah. Kalau nggak salah 5 cm, kalau nggak salah nambah tingginya. Dan itu cukup mempengaruhi handling juga. Kalau untuk saya ya, saya pribadi di handling saat pakai monoshock itu agak berat dan bergetar ya. Saat sudah rebah, bukan rebah juga sih, saat udah tikungan-tikungan yang kayak di depan sana tuh pasti getar belakangnya. Karena entah karena shockbreakernya keras sehingga nggak main, atau ada faktor lain, belum tahu. Tapi untuk saat ini yang saya rasakan selama 1 bulan itu ya itu getar, putaran bawahnya terasa, cornering nggak enak, kena lubang, ya Allah. Jadi ya mungkin sekian dulu vlog dari saya soal review monoshock penggunaan selama 1 bulan. Dan see ya di next vlog. Depan di sanunya toh? Yoi. Bentar. Pertamax 5.000.